Oh, seru ya, intinya ya. Biasa memang Labuan Bajo ini air lautnya itu jernih. Wow, keren ini. Nah, ini dia. Ini bagian dan selamat pagi guys. Ini hari terakhir kita di Labuan Bajo. Hari ini kita akan check out dari hotel Local Collection. Hotel luar biasa, bagus banget. Apalagi view sunsetnya di saat sore hari itu, wah, nggak ada obat. Hari ini sebelum kita balik ke Surabaya, pagi ini kita mau sedikit jalan-jalan dulu di daerah Labuan Bajonya. Ya, jadi pertama ini kita mau ke Bukit Sylvia. Oke. Sama Bapak Adi namanya. Nah, jadi sekarang kita mau naik ke Bukit Sylvia namanya. Pemandangannya bagus banget. Kita ada perahu-perahu, ada pulau-pulau. Kalau di sebelah sini masih terlihat alam. Ini kita di kampung apa namanya tadi Pak? Rangko. Kampung Rangko. Jadi kita mau naik perahu menuju ke Gua Rangko. Nah, ini perahu-perahunya. Nah, jadi kita mau naik perahu menuju ke Gua Rangko sekitar 10 sampai 15 menit. Ini perahunya udah datang, ayo kita naik. Oke, ayo kita ke Rangko. Airnya sangat jernih. Ini perahu-perahu yang siap di sini mengantar tamu untuk ke Gua Rangko. Dan ini perahu kita sudah mulai berangkat menuju ke Gua Rangko. Oh, seru ya, intinya ya. Airnya di sini jernih banget guys, jadi kelihatan dasarnya. Ini sepertinya kita sudah mulai mendekat ke dermaga yang menuju ke Gua Rangko. Oke guys, kita sudah sampai di dermaga. Ini kita mau naik dulu. Nah, ini kita menuju ke Gua Rangko. Ini dermaganya nih. Ini
wisatawan yang juga sepertinya mereka sudah dari sini. Dan ini kelihatannya nih dari luar, orang Cina kayaknya. Nah, ini dia berpasir. Nah, di sini kita beli tiket dulu ya. Oke. Kita bayar tiket dulu, guys. Nah, ini tiketnya 20.000 per orang untuk masuk ke sini. Itu untuk lokal. Ya, untuk lokal. Mancanegara 50.000. Kalau mancanegara atau orang luar negeri itu 50.000. Lagi banyak orang Cina kayaknya di sini. Nah, ini beberapa perhatian yang ada di sini. Stalaktit. Jadi kita trekking lagi nih. Suasananya cukup sejuk, jadi tidak terlalu panas. Ini agak mendaki. Nah, ini dia guys, pintu masuk menuju ke Gua Rangkol. Ada apa saja di dalamnya? Mari kita coba untuk masuk ke dalam Gua Rangkol. Lagi sepi dari pengunjung. Ini dia. Wow, keren ini. Ini biasanya orang mandi di dalam sini guys, tapi hari ini lagi sepi. Tapi tempat gantinya tuh susah ya, nanti basah kita. Nah, ini Abang Pasal lagi cuci muka menggunakan air Gua Rangkol. Sebenarnya sih berenang ramai atau asik di sini, tapi karena kita nggak bawa baju, jadi kita skip dulu untuk berenang. Ini adalah stalaktit dan stalagmit yang ada di dalam goa. Itu bagian atasnya, bagian atas gua. Kita sudah selesai tadi dari Gua Rangkol, sekarang menuju ke perahu lagi. Kita akan lanjut ke destinasi berikutnya yang bisa kita datangi hari ini sebelum ke bandara. Tiga orang kita sudah beli tiket. Tadi satu tiket per orangnya 20.000 ya, sama lokal gate-nya 50. Ya, bersama saya Ferry ya. Ya. Tadi kurang lebih trekking kita dari sini ke Gua itu memakan waktu 40 sampai 50 menit. Oh. Trekkingnya 400-an meter kurang lebih. Dari sejarahnya, dulu orang pertama kali yang menelusuri lebih jauh tentang Gua Batu Cermin itu orang Belanda, Pak. Orang Belanda. Ya, namanya Theodor Verhoeven ya. Jadi tepatnya pada tahun 1951. Jadi sebenarnya dulu dia seorang misionaris, Pak ya. Oh iya iya. Juga di sini karena punya basic di bidang arkeolog.
Nah, dia orang pertama yang melakukan penelitian tentang Gua Batu Cermin ini. Jadi dari penelitian beliau itu menyimpulkan dulu Labuan Bajo atau sebagian Pulau Flores ini itu di bawah laut. Nah, ini dia tampak depan Pak ya. Jadi kalau ukuran besar atau diameternya ini hampir 300 meter persegi, kalau tingginya 75 meter. Oke, kita masuknya ke sini, nanti kita kembali lebar. Ini buka setiap hari ya? Iya Pak, kita buka setiap hari. Jam 8, tutupnya jam 5 sore. Ini kan terumbu karang ya? Iya. Udah dari fosil ya. Jadi ya, ini bagian dari pembuktian dari beliau juga menunjukkan dulu di bawah laut. Kalau stalaktit-stalaktitnya itu, ini udah jadi pilar, udah jadi kolom ya, karena udah menyatu dari antara yang atas stalaktit, kalau yang di bawah stalagmit. Oke Bapak. Nah, untuk masuk ke dalam bagian gelapnya kita mulai dari sini ya. Jadi dari sini sampai ke titik terakhir kurang lebih 50 meter lah ya. Nah, ini kita sudah pakai helm, persiapan masuk ke dalam lorong gua. Dan ini ada lampu. Kita mulai masuk ke dalam gua. Wah, ini dalamnya. Di sini kita harus jongkok ya, guys. Hati-hati kepala ya. Ini stalaktitnya yang lain Pak ya. Ya. Ini juga udah mentok ya, udah tidak menetes lagi. Jadi kalau masih ada tetesnya, ya ada kemungkinan untuk besar dan panjang lagi Pak. Oh. Oke. Masuk lagi kita. Halo. Halo. Malam. Selamat malam. Malam. Oke. Nah, ini jongkokan kedua yang lebih rendah Pak ya. Oh ya. Jadi setelah ini ruangan yang besar. Jadi jongkoknya ukuran. Kita harus jongkok sini, guys. Karena kalau kita sejarah, ini dua bawah laut. Sebenarnya kita punya salah satu fosil biota laut, yaitu fosil penyu. Nah, ini pembuktiannya ya. Jadi sebenarnya bukan fosil, bukan penyu yang dikutuk ya. Kalau penyu dikutuk namanya penyu kundang. Kita terus masuk ke dalam, guys. Nah, ini bagian dalamnya. Oh, ini titik terakhir ya? Jadi nama Batu Cermin itu asal mulanya dari situ. Oh, sini. Ya, Oh. coba kita putar balik, lihat ke atas, yaitu dia ada bolongannya di atas. Jadi ya kurang lebih sudah lewat dikit sih Pak. Biasanya jam 12 ya. Jam 12 lewat dikit itu cahaya mataharinya masuk. Awas, Kita lihat stalaktitnya yang lain yang kayak ubur-ubur juga di sana Pak. santuk. Duduk. Ini yang maksud saya yang kayak ubur-ubur itu Pak. Oh iya, ini ya. Iya. Karena sudah tidak punya tetesan lagi. Kemudian di sini kalau kita ada lihat berkilau seperti Kristalnya. kita kaya mungkin tidak dari dulu ya. Tuh, mengkilat ya. Iya. Apakah semua ada kristalnya, hanya ini aja ya? Tidak semua Pak. Nih, kristal. Jadi karena kelebihan garam dan juga mineral, makanya berkilau. Kita sudah keluar dari Gua Batu Cermin dan kita menuju ke jalan keluar. Jalannya agak berbeda.
jalan keluarnya. Nah itu stalaktiknya yang lain juga. Nah kalau yang di atas ini kayak bunga tulip yang kebalik kalau orang bilang Pak ya. Iya. Ini jalan menuju keluar. Oke. Sekarang kita menuju ke Goa Batu Payung. Dan gua Batu Payung. Oh, Batu Payung aja. Nggak ada goanya nih ya. Batu yang model dan bentuknya seperti payung. Oh. Tapi batu ini kadang orang bilang batu jamur. Jadi mirip ke jamur juga. Nah, itu dia Batu Payung atau juga mirip batu jamur. Kita mau makan siang dulu setelah tadi lumayan melelahkan jalan-jalan ke Gua Rangko. 3 destinasi wisata ya. Itu Dedek. Bebek campur. Kalau ini punya Raisa, ayam goreng. Ini punya Dedek nih, ayam goreng sambal bawang. Wow. Oke, ya terima kasih. Enak ya bebeknya. Dari sini kita belanja, besok ke bandara. Pukul berapa udah nak? 156. Kita sekarang berada di Puncak Waringin, salah satu spot foto terbaik yang ada di Labuan Bajo. Katanya Ibu Iriana Jokowi paling suka ke sini. Nah, ini bata-bata merah. Woi, keren deh. Jadi memutar gini ya? Ya muter. Puncak Waringin. Wush. Batu alam tapi warna merah. Sudah sampai di Puncak Waringin. Ini Pasa, ini Kakak Eca masih melihat di sini. Nanti kita naik ke atas. Nah, itu lihat. Woi, ratusan perahu. Pindah lagi. Ayo. Oke. Puncak Waringin. Woi, kerennya dek. Nah, sekarang tujuan terakhir kita yaitu belanja. Apa namanya sini, Mbak? Tokonya Pak. Iya. Toko Kado Baju. Toko Kado Baju. Ini Mbaknya. Mbak siapa? Mbak Alin. Mbak Alin. Mbak Alinnya cantik. Kasih Pak. Ya. Ayo kita lihat kaos. Ini banyak sekali oleh-oleh. Ada kaos. Ada keripik, makanan. Ada minuman. Kaos-kaos ada di sini semua. Sekarang
kita sudah ada di Komodo Airport. Kita lagi mau check-in, Super Airjet. masukin koper. Kita Lalu berangkat kita jam 6. bakal ke Surabaya. Alhamdulillah kita sudah berada di ruang tunggu Bandara Komodo, Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita insya Allah nanti terbang pada pukul 18:40 dan nanti masuknya di gate 2 ini yang ada di depan kita. Jadi bandaranya ini cukup bagus dengan desain minimalis dan modern. Kemudian terdiri dari ada 4 ruang tunggu, 1 dan 2 itu untuk ruang tunggu keberangkatan domestik, sedangkan untuk gate 3 dan 4 itu adalah penerbangan atau keberangkatan internasional. Ini Raisa dan Pasha sedang menunggu